Persija. Mereka tuh selalu bermasalah ketika mendapatkan pemain-pemain asing. Tercatat sekarang hanya Kemaruk, Abanda Herman, dan pemain yang baru masuk, Robertino. Cadangan dari para pemain Persija adalah nomor 33, Sabasir Tamani. Nomor 22, Juluk Hakim. Nomor 22, Ya, inilah dia dua pemain terbaik yang lahir di dua era yang berbeda, Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto. Dan inilah dia Persitara Jakarta Utara, asuhan pelatih Abdurrahman Gurning. Ya, the winning team tetap dipertahankan oleh Coach Rahman Gurning, dan di sini kita melihat dua ujung tombak yang sangat berbahaya. Tentunya Kurniawan dan juga Bationo disupport oleh John Takpor, dan di belakang dua benteng tangguh yaitu EBNJ dan Ngako. Jakarta Utara. Dan sebentar lagi inilah dia kick off babak pertama. Kita bisa menyaksikan bagaimana bola langsung diambil alih oleh para pemain dari Persija Jakarta. Langsung dari sektor sebelah kanan dan telah meninggalkan lapangan permainan. Nuansa panas, nuansa derby begitu kental terjadi di Stadion Lebak Bulus Jakarta di sore hari ini. Dan juga udara yang mendung membuat keadaan juga semakin baik untuk bisa kita saksikan. Kali ini bola Ismail Sofyan langsung saja berikan umpan panjang maksudnya tadi. Kembali berusaha melakukan pergerakan para pemain dari Persija Jakarta. Aliudin tadi yang berusaha mendapatkan bola, datang membantu kembali kali ini. Bagaimana pergerakan? Ada satu pemain yang berada dalam posisi kosong, Robertinho Pugliara. Satu serangan balik kali ini dibangun, umpan daerah yang maksudnya diberikan kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Sangat menarik untuk melihat bagaimana kedua tim akan bertarung di lapangan, karena duel rekor dari kedua tim ini memang sangat ketat. Setiap tim telah memenangkan pertandingan dan satu kali seri. Dan yang sangat menarik justru adalah melihat bagaimana penyerang dari kedua tim ini, khususnya BP di Persija dan juga Kurniawan di Persitara, bisa menyumbangkan gol bagi timnya masing-masing. Atau baru saja memberikan umpan daerah kali ini. Bagaimana pergerakan coba dilakukan oleh Robertinho Pugliara. Ada Gabriel Ngako, umpan langsung saja. Satu crossing tadi yang ditujukan kepada si Raja Udara, Bambang Pamungkas. Masih dapat diamankan oleh Rudolf EBNJ. Dan kali ini satu serangan balik coba dibangun melalui Dedi Mulyadi. Kita lihat masih ada Abanda Herman yang menjadi palang pintu dari Persija Jakarta bersama dengan Hamka Hamzah di pertandingan sore hari ini. Dan inilah dia Ismail Sofyan. Langsung saja dia berikan umpan menuju kepada M. Ilham. Masih kembali kepadanya bolanya. Berusaha dikontrol oleh Ismail Sofyan. Kedua tim masih mencari celah untuk bisa memaksimalkan apa yang terjadi, untuk bisa mencari celah dari pertahanannya masing-masing. Ada yang menarik dari pertandingan ini, Bung, sebenarnya. Bukan cuma sekedar panas, tapi pertandingan adalah masalah gengsi antara sebuah tim besar bernama Persija dan sebuah tim baru bernama Persitara. Belum lagi kebencian dari supporter ini juga sangat luar biasa. Kita ingat di pertandingan sebelumnya, di menit-menit akhir, terjadi keributan antara Gendut Doni dan Hamka Hamzah. Ya kita harap hari ini tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Sekali bola Dadang Sudrajat langsung saya berikan kepada Dedi Mulyadi kembali. Masih begitu santai para pemain, masih sangat berhati-hati, masih terus mencari celah. Hamka Hamzah, kali ini Enal berikan bola kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan kepada Atep di sektor sebelah kanan. Atep yang baru saja memperkuat timnas U23 di ajang SEA Games ke-24 Nakon Raja Sima. Berusaha melewati Marzuki. Ada dua pemain yang baru saja pulang dari SEA Games. Ada M. Robi, ada Atep. Dua pemain ini adalah pemain yang sangat potensial di tim U23. Dan mereka ada di Persija, dan Atep adalah pemain inti yang sangat luar biasa. Jadi pergerakan dilakukan oleh Marzuki kali ini. Bola dikuasai oleh John Tapur Songkali. Kali ini kepada Dedi Mulyadi. Masih Dedi Mulyadi terlihat berusaha mendelay permainan. Begitu rapat pertahanan yang diperagakan oleh kedua tim. Memang sangat sulit sekali untuk bisa menembus. Ya, kali ini berada posisi cukup baik. Bagaimana tadi Abanda Herman sempat kehilangan kontrol bola dan berusaha dimanfaatkan oleh Jerman Bationo. Baik sekali di sini visi dari Marzuki dalam memberikan umpan ataupun Dedi Mulyadi. Sangat disayangkan bahwa pada saat itu posisi sudah sangat dekat dengan kiper sehingga tidak membahayakan gawang Kamaruk. Namun inilah salah satu hal yang harus diwaspadai para pemain belakang Persija. Bagaimana wingback kedua dari Persitara bisa memberikan umpan yang overlapping seperti yang dilakukan sekarang. Kita tahu Kurniawan adalah pemain yang sangat cepat, dan tadi kita baru aja lihat Bationo yang juga memiliki kecepatan yang hampir sama. John Tapur Songkali kali ini menguasai bola bagi Persitara Jakarta Utara. Berhasil direbut tadi, satu serangan balik kali ini. BP berikan bola kepada Aliudin. Satu serangan balik, Aliudin berusaha melewati Rudolf EBNJ. Masih Aliudin cukup baik, dia begitu lincah. Maksudnya tadi melakukan satu umpan kepada M. Ilham. Masih berhasil diamankan. Kali ini Marzuki atau juga Dedi Mulyadi.
Begitu cepat Deddy Mulyadi membantu penyerangan dari sektor sebelah kanan Persitara Jakarta Utara. Dia Kurus berikan kepada John Takbur. Satu umpan yang sangat baik kali ini. Kurniawan Dwi Yulianto, satu tendangan yang masih bisa diamankan oleh Yevgeny Kamaru. Luar biasa di sini kita melihat visi dari John Takbur kali dalam memberikan umpan kepada Kurniawan. Baik sekali tik-tak 1-2, namun sangat disayangkan Kurniawan yang sudah berada pada posisi bebas tidak menggunakan power untuk menyulitkan Kamaru, sehingga tetap skor masih imbang 0-0. Ya, bagaimana berkali-kali para pemain dari Persija sempat kehilangan konsentrasinya terutama di jatuh pertahanan. Itimi Dixon berusaha melewati Gerard Pangkali kali ini. Satu usaha mengolongi Gerard Pangkali. Itimi Dixon kembalikan bola kali ini sektor tengah. Ada Robertinho Pugliara yang dapat mengontrol bola. Langsung saja berikan umpan menuju kepada Aliudin yang bergerak ke kiri ke kanan sangat rajin kali ini. Dikawal dia oleh Gabriel Ngaku. Berikan bola kembali kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho Pugliara yang menguasai bola. Sayang sekali terlalu lama Robertinho. Dan kali ini datang membantu. Cukup cepat pergerakan yang dilakukan. Ya, maksudnya tadi berusaha memberikan bola kepada Bambang Pamungkas. Ya, di sini kita melihat bagaimana kurangnya kerjasama di menit-menit awal antara BP. Kita melihat bagaimana ia sangat kecewa dengan umpan akhir yang diberikan oleh Robertinho juga. Memang kalau dilihat sebenarnya Aliudin lebih banyak beroperasi pada posisi sayap, sehingga sulit sekali bagi Robertinho ataupun Atep dalam memberikan umpan bagi kedua striker di depan. Di sini kita melihat Aliudin. Ya, baru saja terjadi tendangan yang dilakukan oleh Dadang Sudrajat, penjaga gawang yang sudah di 3 pertandingan terakhir menjadi pilihan utama dari Coach Gurning. Dan memang dari pertandingan-pertandingan yang ditempatkan sebagai penjaga gawang, Dadang Sudrajat hampir tidak pernah kebobolan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Ini menandakan bahwa gawang dari Dadang Sudrajat masih clean sheet semenjak dia menjadi starter dari pelatih Coach Gurning. Akankah di pertandingan kali ini gawang dari Dadang Sudrajat kebobolan oleh para pemain dari Persija Jakarta? Kita akan sama-sama menyaksikan jalannya pertandingan ini. Kembali Ismail Sofyan langsung saja kirim ke tiang jauh, berusaha mencari pergerakan dari Bambang Pamungkas, dan ternyata masih belum bisa juga menembus. Berapa kali kita lihat para pemain Persija melalui Ismail Sofyan terus memberikan umpan-umpan silang menuju kepada Bambang Pamungkas, walaupun di pertahanan dari Persitara terdapat Twin Towers, yaitu Rudolf Ebenje dan juga ada Gabriel Ngaku. Ya, sebenarnya taktik yang digunakan sudah benar ya, artinya mereka menggunakan bola-bola lambung, mencoba menyulitkan kedua dalam tanda kutip Twin Tower ini. Namun kita melihat kan bahwa bagi BP sendiri berjuang di depannya sangat sulit ya. Ya, kali ini Aliudin berikan bola pada Atep. Belakang lagi dia kepada Ismail Sofyan. Mencoba mencari celah. Masih sangat pelan tempo permainan. Masih sangat berhati-hati kedua tim yang bertanding. Kali ini bola Gerard Pangkali. Berhasil mengontrol bola dia. Berikan kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho kepada Bambang Pamungkas. Kali ini Bambang Pamungkas berusaha melewati Rudolf Ebenje tadi. Ya, kali ini bola cukup baik di posisi sebelah kanan pertahanan dari Persitara. Langsung saja bola hampir saja bisa dimanfaatkan tadi oleh Aliudin. Dan berhasil diamankan tadi oleh John Takbur kali. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Ya, kali ini kita lihat para pemain Persija sudah mulai bisa mengambil inisiatif untuk melakukan agresivitas penyerangan terhadap Persitara Jakarta Utara. Itimi Dixon, inilah dia pemain yang mencetak gol di Jalak Harupat. Ismail Sofyan masih terus mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Berikan kepada Atep, satu skill individu yang sangat baik dia. Atep melewati Yaso, berikan umpan daerah. Bagaimana Aliudin kali ini berusaha melewati Gabriel Ngaku. Umpan yang sangat baik tadi. Sangat baik umpan yang diberikan kepada Bambang Pamungkas, tapi memang masih ada salah satu pemain yang cukup tinggi, itu Rudolf Ebenje. Ya, disinilah kita melihat bagaimana sulitnya Bambang Pamungkas meskipun superior di udara. Memang sulit baginya untuk melewati dua pemain jangkar di belakang ini, dan kita melihat bagaimana umpan-umpan lambung ini belum begitu terarah kepada BP. Inilah dia Robertinho Pugliara. Di daerah berbahaya nih Bung yang terkena kayaknya. Ya, kita lihat bagaimana harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Dan inilah dia wasit Purwanto yang memimpin jalannya pertandingan derby ibu kota, derby Jakarta. Deddy Mulyadi akan melakukan lemparan ke dalam. Satu tindakan fair play sepertinya akan dilakukan oleh para pemain dari Persitara. Ya, bagaimana John Takbor kali melakukan satu tindakan fair play. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Gerard Pangkali. Kita lihat arahkan bola pada Bambang Pamungkas. Ada Rudolf Ebenje yang menjadi kawan setianya tentunya di sore hari ini. Ini dia Abanda Herman. Pemain juga mencetak gol ketika Persija bermain seri dengan Persikabo 2-2 di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Nah, kali ini Enal yang bermain sebagai deep playmaker atau juga gelandang bertahan dari Persija. Langsung saja bola mengarah kepada pergerakan dari Atep. Di
Bisakah Atep kali ini melewati Marzuki, pemain yang juga memiliki kemampuan cukup baik di posisi kiri dari Persitara. Pemain muda yang sangat taktis tampilannya, yaitu Marzuki. Ya, kita melihat memang pergerakan Atep sudah sangat baik di menit-menit awal babak pertama ini. Bagaimana ia bisa menyesuaikan diri dengan speed, tempo permainan. Biasanya kita mengetahui bahwa dari posisi kanan selalu ada seorang Ismet Sofyan. Namun di sini kita melihat pergerakan Atep sudah cukup baik di menit-menit awal. Ismet Sofyan sudah lakukan sepak pojok. Kembali lagi bagaimana Hamka Hamzah yang melakukan overlapping, tendangannya atau juga sundulannya masih berada di atas gawang dari Dadang Sudrajat. Kembali kali ini bola bergulir. Satu serangan balik yang dibangun oleh para pemain Persija. Ismet Sofyan langsung saja dia masuknya kepada Aliudin. Dadang Sudrajat kali ini berikan bola kepada Rudolf Ebenji. Masih Rudolf Ebenji langsung melambungkan bola, dia mengarah kepada pergerakan dari Itimi Dixon. Itimi Dixon berhasil, sayang sekali dikontrol bola dari Itimi Dixon. Tidak sempurna, bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini Gerard Pangkali. Maksudnya berikan kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas, ada Emil Ham juga. Sangat sulit sekali Bambang Pamungkas mendapatkan kawan setia yang begitu besar, yaitu Rudolf Ebenji. Iya, kita melihat memang baik sekali di sini taktik dari Coach Abdul Rahman Gurning, bagaimana ia memerintahkan Ebenji Rudolf untuk benar-benar mengunci Bambang Pamungkas. Dan selama 11 menit ini terlihat bahwa taktik tersebut sudah cukup efektif. Ya, terjadi satu pelanggaran dan ini tentunya menjadi keuntungan bagi Persija Jakarta. Atau juga satu pelanggaran yang hanya berapa meter mendekati kotak penalti. Ada beberapa nama yang bisa mengambil tendangan bebas ini. Masih ada nama Bambang Pamungkas dan juga Robertinho Pugliara ataupun Hamka Hamzah. Dan saya memilih Bambang Pamungkas sebagai salah satu spesialis tendangan bebas. Kita tahu di tim nasional dia berkali-kali mencetak gol lewat tendangan bebas dari jarak ini. Ini jarak favoritnya dia. Akankah Bambang Pamungkas mampu memberikan satu hadiah kepada para Jackmania yang memenuhi Stadion Lebak Bulus, Jakarta di sore hari ini? Ataukah Dadang Sudrajat akan mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk tetap mempertahankan clean sheet alias tidak kebobolan gawangnya di beberapa pertandingan terakhir dari Persitara Jakarta Utara? Akan segera kita saksikan jarak yang sangat ideal bagaimana Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas hampir saja begitu baik tendangannya, tapi juga penampilan yang sangat dingin dari Dadang Sudrajat menggagalkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Sebenarnya tendangan ini sangat terarah menuju gawang, tapi sayang sekali kalau saya melihat tendangan ini kurang keras dan kurang ngambang di atas. Sebuah tendangan bebas yang biasanya masuk dalam gawang seperti tendangan David Beckham ataupun Bambang Pamungkas sekalipun selalu terjadi di posisi sejajar dengan kepala. Ya, Bambang Pamungkas kali ini satu percobaan tendangan masih berada di atas gawang. Semakin panas tentunya Bambang Pamungkas, satu percobaan tendangan dilakukannya. Ya, baik sekali skill dari Bambang. Di sini kita melihat BP bagaimana ia bisa mengelabui dua pemain belakang Persitara. Dan kalau kita melihat secara detail, ia mulai menjauhi Ebenji Rudolf ya di sini. Artinya bagaimana ia bisa menarik diri dari kawalan sang benteng di belakang. Ya, kali ini Kurniawan mencoba melepaskan diri. Kita lihat dulu Kurniawan begitu cepat dia melakukan penetrasi. Ada Gerard Pangkali, pemain yang memang sangat disiplin dalam menjaga pertahanan, yang terutama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Persija Jakarta. Umpan maksudnya kepada Aliudin. Ada Gabriel Ngaku, pemain yang sempat mengalami cedera otot ketika pertandingan Persitara menghadapi PSMS yang berakhir seri 0-0 di Stadion Kamal Muara. Dan kali ini Atep, masih Atep, kita lihat mencoba melakukan penetrasi dia, dijepit oleh dua pemain Yaso dan juga Marzuki. Kali ini Yaso, masih Yaso cukup cepat dia. Bagaimana dia sudah melewati Ismet Sofyan yang ketinggalan larinya dengan Yaso. Tetapi kita lihat begitu taktisnya pergerakan yang dilakukan oleh Hamka Hamzah untuk bisa memotong bola dari Yaso. Baik sekali sebenarnya pergerakan dari Yaso di sini. Ia memilih untuk mencoba mendribble bola secara individu, namun sayang sekali terlalu lama mendribble bola sehingga Hamka Hamzah begitu sigap dalam merebut bola kembali. Dan tadi seharusnya dia bisa membagi pada temannya yang posisinya tidak jauh dari dia. Ya, tempo masih berlangsung sangat lambat, di mana para pemain juga masih terlihat santai sampai sekali-kali mereka melakukan penetrasi. Kita lihat bagaimana kedua pemain atau juga para pemain dari kedua tim ini masih mencoba melakukan ball possession sambil mencari ruang, sambil mencari celah dari para pemain yang mungkin tidak fokus atau juga kehilangan disiplinnya untuk bisa mempertahankan daerahnya masing-masing. Inilah dia Aliudin berikan bola kepada Francis Wewengkang. Langsung saja dia kirimkan bola kembali maksudnya kepada Emil Ham, terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini bagi Persitara Jakarta Utara. Inilah dia Emil Ham, pemain yang
merupakan pemain yang baru bergabung dengan Persija Jakarta setelah sebelumnya bergabung dengan Persikota Tangerang. Sudah mulai mendapatkan tempat di posisi 11 pemain utama dari Sergei Dubrovin. Hariman Siregar, pemain paling senior. Inilah dia bagaimana duel klasik antara Medan dan juga Bandung. Dan inilah dia kita bisa menyaksikan duel lainnya, yaitu duel gengsi antara Persija menghadapi Persitara. Lemparan ke dalam kembali kali ini. Rudolf Ebenje yang terus-menerus jadi pemain yang menjaga pertahanan. Robertinho Pugliara juga mulai bermain reguler di starting line up Persija Jakarta. Itu masalah besar bagi saya melihat masalah besar bagi Persija adalah mereka dalam beberapa tahun terakhir tidak menemukan formasi pemain asing yang bagus. Inilah dia Hamka Hamzah, pemain yang menempati posisi stopper dari Persija Jakarta. Gerard Pangkali memberikan satu pengawalan ekstra terhadap Itimi Dixon yang memang sering melakukan tusukan-tusukan berbahaya dari sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali kali ini bola Itimi Dixon. Sudah lakukan penyelamatan tadi oleh Gerard Pangkali. Kali ini Hariman Siregar, sang gelandang bertahan. Berikan bola masih kepada Deddy Mulyadi tadi. Ada Robertinho Pugliara, Francis Wewengkang tadi. Ada Gabriel Ngako. Dan kali ini bola dikuasai oleh Gerard Pangkali. Maksudnya berikan bola kepada Abanda Herman, pemain yang berdiri paling terakhir di jantung pertahanan. Hampir saja tadi bola berhasil direbut oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Iya, di 20 menit pertama ini kita bisa melihat bagaimana kedua tim sangat berhati-hati dalam merancang skema permainan. Khususnya bagi Persitara yang kali ini justru bermain sedikit defensif. Tidak seperti biasanya di mana mereka berani keluar menyerang. Dan mereka juga harus hati-hati dengan gaya bermain Persitara. Saya setuju tadi, Persitara dibilang bermain defensif. Justru jangan-jangan ini adalah salah satu taktik untuk menarik semua pemain Persija maju ke depan. Karena kita tahu dua striker mereka di depan memiliki kecepatan yang buktinya tadi sudah nyaris saja mencetak gol ke gawang Persija. Kembali lagi kali ini Ismet Sofian mencoba membangun serangan, berikan bola kepada Atep. Ada Hariman Siregar, berikan bola kepada Marzuki. Membantu penyerangan kali ini Marzuki. Masih memberikan bola kepada John Takbur Songkali. Satu percobaan tendangan John Takbur. Tipis saja tadi. Tendangan dari John Takbur Songkali. Satu shock terapi dilakukan oleh Persitara Jakarta terhadap tuan rumah Persija Jakarta. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita tidak bisa meremehkan kemampuan Persitara. Di saat mereka bermain defensif, nyatanya mereka mampu membahayakan gawang lawan. John Takbur adalah idola di Kamal Muara. Dan pemain ini di pertandingan lalu membongkar habis pertahanan Persija. Saya melihat jika ia terus dibiarkan berdiri bebas, bermain bebas, tidak dijaga, akan sangat berbahaya bagi gawang Persija. Kembali kali ini bola mengarah kepada John Takbur Songkali. Berusaha melewati, kita lihat bagaimana John Takbur dihalang-halangi dia oleh Bambang Pamungkas yang juga harus membantu pertahanan. Kali ini bola oleh M. Ilham dari sektor sebelah kiri. Bagaimana M. Ilham langsung saja dorong bola dia kepada Francis Wewengkang. Francis Wewengkang kali ini masih menguasai bola, berusaha mendelay bola. Kita lihat Francis Wewengkang bermain bersabar, terlihat para pemain dari Macan Kemayoran ini. Robertinho Pugliara kepada M. Ilham kembali. Aliudin berusaha mengejar bola, berhasil direbut kali ini. Melebar dia kepada Atep, sayang terlalu deras. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Iya, sayang sekali di sini padahal kita melihat skema serangan dari belakang sudah dibangun secara rapi. Namun pada saat ke depan kembali sepertinya ada kehilangan roh antara Aliudin dan juga BP. Di mana mereka di menit-menit awal babak pertama ini belum menyetel. Mungkin disinilah peran Robertinho dan juga Atep sangat diharapkan untuk benar-benar menyokong kedua ujung tombak ini yang terkenal haus dalam hal mencetak gol. Ya, kali ini kita lihat bagaimana Ismet Sofian yang menguasai bola. Memang dari beberapa pertandingan terakhir Persitara memang tidak mempunyai bola atau juga gol lebih dari satu, tapi mereka sangat bermain efisien. Umpan daerah maksudnya kembali menuju kepada Bambang Pamungkas. Sungguh ironis di sini kita melihat bagaimana BP mengeluh situasi yang tidak menyenangkan baginya. Robertinho pun sepertinya belum menemukan spirit yang baik antara kedua pemain depan. Masih begitu pelan tempo permainan, masih saling membaca kelemahannya dan masih sangat berhati-hati para pemain yang bertanding di sore hari ini. Ya, lebar ke dalam kali ini Yaso tadi. Ya, kali ini Hariman Siregar pelan-pelan dia mencoba membangun serangan bagi Persitara Jakarta Utara. Tadi bola masih mengarah kepada Jerman Bationo. Dan kita lihat bagaimana Abanda Herman juga sudah tidak sabar membantu penyerangan dia. Kirimkan bola begitu cepat kepada Robertinho Pugliara. Satu soloran tadi Robertinho Pugliara harus dihentikan secara paksa oleh Rudolf Ebenje. Ya, inilah yang dibutuhkan ya, bahwa gebrakan maupun tusukan dari lini kedua. Bagaimana Robertinho mulai mengambil ancang-ancang dalam melakukan skill individu sehingga harus didorong oleh Ebenje Rudolf.
Ya, sebuah penghentian secara paksa dilakukan oleh Rudolf Ebenje terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Robertinho Pugliara. Ya, inilah dia bagaimana Robertinho melakukan soloran, dia berusaha melakukan satu tekukan bola. Ya, baik sekali skill di sini dari Robertinho, bagaimana ia ingin mencoba melewati kawalan Ebenje Rudolf. Dan ini adalah taktik yang baik bagaimana mereka bisa menarik para pemain belakang Persitara untuk maju sedikit ke depan. Ya, kali ini bola oleh John Tapur Songkali. Kita lihat memang begitu rapat pertahanan dari kedua tim, baik Persija maupun Persitara. Sangat sulit para penyerang dan juga para pemain tengah untuk bisa merangsek masuk ke dalam kotak penalti. Hampir tidak pernah kita melihat ada tusukan-tusukan berarti ke kotak penalti dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Yasso kali ini, masih Yasso, kita lihat bagaimana Atep berusaha menghentikan pergerakan dari Yasso. Satu professional foul tadi dilakukan oleh Atep untuk menghentikan Yasso yang memang sedikit lagi masuk ke dalam kotak penalti. Ya, inilah yang kita bicarakan tadi, bahwa fokus maupun perhatian Persija tidak hanya harus di penyerangan, namun di lini pertahanan. Bagaimana kita melihat di sini Yasso, seorang pemain sayap, bisa memanfaatkan kelengahan Atep pada saat dia melakukan serangan, sehingga terjadi situasi tendangan bebas yang sangat membahayakan bagi Persija. Yevgeny Kamaruk. Kita lihat jago gawang yang juga sudah mulai menyatu dengan para pemain dari Persija dalam hal permainan. Inilah dia, John Tapur Songkali akan menjadi penendang. Satu tendangan keras biasanya akan dilakukan oleh John Tapur apabila mendapatkan tendangan bebas mendekati kotak penalti. Dan pemain ini adalah pemain yang menjadi pemain kunci ketika Persiter naik ke divisi utama musim lalu. John Tapur Songkali masih berhasil diamankan. Kali ini bola Edi Mulyadi masih bisa ditahan. Satu serangan balik kali ini Aliudin begitu cepat. Bagaimana kita pergerakan dari Emil Ham. Sayang sekali kita lihat bagaimana satu umpan kali kepada Emil Ham. Atau juga satu Hamka Hamzah. Peluang dan hampir saja. Bagaimana Hamka Hamzah yang membantu penyerangan. Satu penyelesaian dari Aliudin masih dapat diamankan oleh Dadang Sudrajat. Umpan kali ini masih bisa diamankan. Dadang Sudrajat memang pantas ditempatkan sebagai starter oleh Coach Gurning sejauh ini. Ya, saya melihat ini adalah pahlawan bagi Persitara. Bagaimana ia bisa mengintersep umpan yang diberikan oleh Emil. Dan lihatlah di sini bagaimana ia bisa berjibaku sehingga harus membutuhkan pertolongan dari para pemain, dari para rekan sendirinya. Sungguh suatu situasi heroik dari penjaga gawang Persitara. Ya, kita lihat bagaimana nafas buatan harus diberikan kepada Dadang Sudrajat. Dan kita semua berdoa tentunya jangan sampai begitu parah cedera yang dialami oleh seorang Dadang Sudrajat. Dan di sini kita melihat bagaimana Aliudin begitu menyesal akan peluang emas yang tidak berhasil dicetak gol. Namun kembali kita ke Dadang Sudrajat, pemain yang mungkin dikatakan sebagai key player pada saat Persitara menang melawan Persib. Sangat fatal apabila ia harus meninggalkan lapangan. Dan ketika pertama kali saya melihat nama Dadang Sudrajat di barisan line up, saya pikir Ngadiono adalah sebuah nama besar, pemain yang pernah main di Persija, pemain yang pernah main di Persik. Tapi nyatanya Dadang mau membuktikan kapasitasnya bahwa dia adalah pemain yang sangat berkualitas. Dan kita lihat dia adalah salah seorang pemain yang cukup berani meninggalkan sarangnya, beradu badan, sampai tampaknya cukup berbahaya. Ya, ini. kita bisa melihat bagaimana dari kejauhan memang Dadang Sudrajat masih belum sadar diri. Ya, oksigen ya, bantuan oksigen. Dan di sini kalau kita melihat bagaimana ia melakukan penyelamat, ini sungguh luar biasa karena posisi Aliudin dan Dadang hanya one on one, tinggal berhadapan. Namun baik sekali, dan ini mungkin yang mengakibatkan bagaimana Dadang bisa cedera. Iya, kita melihat di sini benturan dengan pemain Persija BP Bambang Pamungkas. Ya, satu benturan yang tentunya tidak disengaja membuat Dadang Sudrajat harus menerima perawatan dari tim medis. Dan sama-sama kita juga harus berdoa untuk Dadang Sudrajat, semoga ini bukan menjadi cedera yang sangat mengkhawatirkan tentunya. Dan ini sangat krusial bagi Persitara. Kehilangan kiper beda dengan kehilangan pemain belakang, pemain tengah atau depan. Kehilangan kiper adalah sebuah hal yang krusial dan dalam situasi seperti ini tidak mudah bagi Dadang untuk bisa langsung kembali ke lapangan. Kita lihat bagaimana sepertinya memang dagu dari Dadang Sudrajat mengenai punggung atau juga pundak dari Bambang Pamungkas. Ya, sesuatu yang tidak disengaja tentunya. Sebagai seorang striker memang Bambang patut meraih bola tersebut, mencoba melakukan sundulan. Ya, inilah dia Ngadiono, penjaga yang juga pernah berbaju Persija Jakarta, sudah disiapkan oleh Coach Gurning. Sepertinya akankah dia langsung masuk ke lapangan menggantikan Dadang Sudrajat, penjaga gawang yang memang tampil heroik, tampil sangat luar biasa di 3 pertandingan terakhir dari Persitara Jakarta Utara. Dan bahkan rekor dari penjaga gawang ini adalah
tidak kebobolan walaupun lawan yang dihadapinya adalah Persib Bandung, PSSB Biren, dan juga PSMS Medan. Satu hal yang kita harus cermati di sini, bagaimana tim medis begitu sigap dengan peralatan oksigen sehingga Dadang Sudrajat sudah kembali. Kita melihat mulai memasuki lapangan kembali untuk bermain, dan simpati yang diberikan BP ini suatu contoh yang baik. Kita melihat dalam sebuah pertandingan klasik Liga Indonesia. Dan tapi kita harus bersyukur juga tidak terjadi suatu hal yang sangat fatal terhadap Dadang. Kita tahu sepak bola adalah permainan yang penuh benturan fisik, dan bahkan tanpa benturan fisik pun di dunia ini banyak main sepak bola yang kemudian meninggal karena sakit jantung, karena hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga kredit poin buat tim medis yang begitu sigap untuk langsung melakukan pertolongan pertama terhadap Dadang. Ya, sementara ini PSIM unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya. Satu hasil yang cukup mengejutkan tentunya. Tapi kita boleh tahu ya, Persebaya sekarang sedang ada di grafik yang turun. Kita lihat lagi saat ini bola Ismet Sofyan. Langsung saja dia berikan umpan yang begitu panjang mengarah kepada Robertinho. Kembali telah meninggalkan lapangan permainan. Satu serangan balik dibangun melalui Jerman Bation yang mendapatkan ekstra pengawalan dari Abanda Herman. Mencoba membangun serangan, kita lihat bola masih berada di sektor lapangan tengah, masih belum bisa juga menembus pertahanan dari kedua tim. Inilah dia Robertinho Pugliara, Gabriel Ngako baru saja melakukan tendangan bebas. Jerman Bationo, kali ini Itimi Dixon, John Tapur Songkali. Bagaimana Itimi Dixon kerja sama TikTok, satu yang sangat baik kali ini. Satu penyelamatan kita lihat yang dilakukan tadi oleh Gerard Pangkali. Satu kerjasama yang apik dari anak-anak Persitara Jakarta Utara. Ya, ini yang harus diwaspadai, bahwa bagaimana ketiga pemain depan bisa bekerja sama secara baik. Ya, Bambang Pamungkas berikan bola kepada Aliudin. Aliudin, satu penyelamatan sliding yang dilakukan oleh Gabriel Ngako untuk menutup ruang bagi Aliudin. Ketika Bambang lepas dari EBNJ, bahaya datang bagi Persitara. Kita lihat dua pemain belakang asal Kamerun ini, EBNJ dan kemudian Abanda di kubu Persija, adalah dua pemain yang kunci di lini pertahanan mereka masing-masing. Kurniawan Dwi Ilianto pencetak 10 gol bagi Persitara Jakarta Utara, dan Aliudin pencetak 12 gol bagi Persija Jakarta. Merupakan penyerang-penyerang lokal yang cukup subur di Liga Jarum Indonesia 2007. Juga kita melihat masih ada nama Boas Salosa dan juga Kurniawan, dan tentunya adalah Budi Sudarsono. Bambang Pamungkas dan Budi Sudarsono. Atep, kita lihat mencoba melewati Marzuki. Sangat taktis penampilan dari Marzuki. Ya, sebenarnya ini adalah inisiatif yang baik dari Atep ya, bagaimana ia mencoba mengelabui Marzuki, namun bagi pemain muda ini sungguh baik. Selama 30 menit ini ia sangat fokus dalam menjaga daerah pertahanannya. Bambang Pamungkas memenangi duel udara, kembali lagi Dadang Sudrajat menjadi penyelamat dari tekanan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. M. Ilham kita lihat kembali memberikan umpan. Satu penyelamatan dari Rudolf Ebenje. Kali ini datang kembali serangan bantuan dari sektor lapangan tengah. Bagaimana Gerard Pangkali berikan pada Robertinho Pugliara. Satu kerjasama cukup baik kali ini. Bambang Pamungkas, satu percobaan tendangan. Penyelamatan dari Dadang Sudrajat. Dan tendangan yang tidak terlalu keras sehingga mampu terbaca oleh Dadang. Dan saya melihat ternyata kejadian tadi ketika Dadang hampir setengah pingsan tidak membuat performa dia menurun. Justru membuat dia tampak lebih bersemangat dalam pertandingan kali ini. Ya, kali ini Rudolf Ebenje yang harus menerima perawatan. Kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas membantu Rudolf Ebenje. Lalu dia Dadang Sudrajat. Lebar ke dalam, Deddy Mulyadi akan lakukan bagi Persitara Jakarta Utara. Masih terjadi, ya kali ini John Tapur Songkali. Satu tendangan sepertinya dan akan menerima ganjaran kartu kuning oleh wasit Purwanto. Ya, kita melihat di sini kembali ya suatu usaha dari John Tapur untuk menghalau bola ke depan. Dan tidak disengaja justru ini mengenai Enal ya. Ya, Francis Wewengkang yang ingin merebut bola. Dan kita melihat memang situasi pertandingan yang keras ini memang menyulitkan bagi para pemain sendiri untuk melancarkan serangan ke depan. Ada 5 hingga 6 pemain selalu berduel di lini depan, sehingga aliran bola pun hingga saat ini belum begitu lancar. Ya, dalam pertandingan lambat lihat ya bagaimana sepatu dari John Tapur keras mengenai wajah atau pipi dari Francis Wewengkang. Kita lihat memang sudah 2 pemain terkapar, yaitu Francis Wewengkang dan juga Dadang Sudrajat dalam duel maut derby ibu kota ini. Satu peluang kali ini bagaimana terjadi peluang dan sebuah gol. Bagaimana Aliudin berhasil mencetak gol yang ke-13 dan merubah kedudukan menjadi 1-0 di derby ibu kota dari Stadion Lebak Bulus
bisa mencetak gol dengan hanya first time volley, mencetak gol, merobek jala dari Dadang Sudrajat. Sungguh keunggulan yang luar biasa pada saat Persija justru sulit mencetak gol. Kita melihat Aliudin mencetak gol ke-13. Nomor 13 yang sangat beruntung bagi Aliudin menciptakan skor menjadi 1-0 bagi Persija. Dan salah satu catatan penting adalah ia berhasil memerawani gawang Persitara selama di pertandingan keempat ini. Ya. Bagaimana akhirnya momok bagi seorang Dadang Sudrajat adalah Aliudin. Ya, di sini kita melihat bagaimana kontrol bola dari Aliudin. Dengan hanya sekali melihat keadaan posisi Dadang Sudrajat, ia sudah bisa menciptakan gol. Ini suatu visi, suatu insting striker, killer striker yang kita namakan. Bagaimana dengan hanya satu peluang emas, ia bisa mencetak gol. Dan dengan cerdik dia mengambil ke sudut yang dekat, Ya. Bung. Ya, sebuah gol yang memang cukup bisa membuat kondisi dari Stadion Lebak Bulus Jakarta bergemuruh. Tentunya gol yang telah ditunggu-tunggu oleh Jackmania yang telah tiba di stadion sejak beberapa jam yang lalu. Inilah dia sujud syukur yang dilakukan oleh pelatih atau juga asisten pelatih Isman Jasulme. Kembali lagi kali ini bola bergulir di lapangan tengah Robertinho Pugliara. Dan tentunya dengan ketinggalan 0-1 membuat para pemain Persitara akan lebih keluar menyerang untuk bisa menyamakan skor atau juga menyamakan kedudukan. Ya, tentu saja ini akan menambah percaya diri bagi para pemain Persija. Tentunya di sini halnya BP dan juga Aliudin ya, bagaimana mereka bisa merobek pertahanan Persitara kemudian mencetak gol kepada gawang Dadang Sudrajat. Ini sesuatu yang luar biasa karena kita melihat selama 30 menit sangat sulit bagi kedua pemain ini untuk memperoleh peluang, bukan hanya mencetak gol, tapi untuk memperoleh peluang aja mereka begitu sulit sepertinya mencari posisi. Namun Aliudin dengan gerak fantastisnya justru bisa membungkam tim Persitara untuk sementara. Kurniawan Dwi Yulianto berikan bola kepada John Tapur Songkali. Cukup kosong kali ini Kurniawan. Umpan ke tengah. Kembalikan masuk kepada Jerman Bationo. Masih ada Ismet Sofyan yang cukup disiplin. Bantu pertahanan di sektor sebelah kanan. Baik sekali di sini posisi Ismet dalam menghalau umpan tersebut. Umpan tersebut kita melihat John Takpor dan Kurniawan ini sangat berbahaya apabila mereka diberikan ruang gerak untuk bekerja sama. Itimi Dixon kali ini. Ya, bagaimana? Itimi Dixon masih menguasai bola dengan baik. Masih dapat dihalau tadi oleh Ilham. Satu percobaan, bagaimana umpan lob tadi maksudnya. Dan Kurniawan terlihat meminta umpan lebih pendek atau juga umpan datar. Atep kali ini satu serangan balik. Langsung saja berikan umpan daerah. Inilah dia, bagaimana kita lihat Aliudin berusaha melewati Gabriel Ngako. Kali ini Yaso dari sektor sebelah kiri. Berikan bola kepada Jerman Bationo. Cukup sulit juga Jerman Bationo mendapatkan ekstra pengawalan dari Abanda Herman. Kembali lagi kali ini Marzuki bagi Persitara Jakarta Utara. Berusaha melewati Atep dia. Begitu cepat, cukup baik kali ini melakukan overlapping Marzuki. Berusaha melewati seniornya Ismet Sofyan. Yaso kali ini satu percobaan tendangan Yaso. Tipis berada di samping kanan dari Yevgeny Kamaruk. Cukup baik bagaimana dilakukan oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Cannonball yang harus diwaspadai oleh para pemain Persija di sini. Kita melihat ini adalah kedua kali setelah John Takpor melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Sekarang adalah giliran Yaso. Dan kita melihat bagaimana kedua pemain ini memiliki inisiatif baik untuk mencetak gol bagi Persitara. Apalagi mereka begitu sulit menembus Abanda Herman yang merupakan seorang jangkar seperti pohon yang sangat tinggi di belakang. Dan ini harus diwaspadai oleh Persija karena ketika sebuah tim gagal masuk dalam kotak penalti, mereka akan nggak segan-segan untuk mencetak gol dari luar kotak penalti. Dan itu dua kali dibuktikan oleh Persitara. Jika mereka agak sedikit lengah untuk merapatkan barisan, second line akan beraksi. Ya, kali ini Bambang Pamungkas. Kita lihat bukan satu pelanggaran tadi, dia dihentikan oleh Itimi Dixon. Dan kali ini bola berhasil dikuasai kembali oleh Atep. Langsung saja berikan kepada Ismet Sofyan. Ya, handball sepertinya tadi Ismet Sofyan. Tendangan bebas bagi Persitara Jakarta Utara. Sepertinya ada peran berbeda dari Ismet kali ini. Kita melihat bagaimana ia sangat disiplin. Ya, berada dalam posisi cukup bebas tadi. Sayang sekali kita lihat bagaimana Kurniawan Dwi Yulianto telah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 1 Mujianto telah mengangkat bendera. Si Kurus telah berada dalam posisi offside. Inilah dia. Kurniawan Yulianto juga pernah merumput bersama FC Lucerne. Umpan kali ini berikan kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas berusaha melewati Deddy Mulyadi. Bermain dia di dalam kotak penalti. Masih Bambang Pamungkas. Gagal dia melewati Deddy Mulyadi. Masih ada Robertinho Pugliara. Berikan bola kali ini. Cukup baik kali ini bola. Maksudnya kepada satu umpan.
Sayang sekali Robertinho terlambat satu langkah. Lambat satu langkah. Sayang sekali di sini kita melihat sepertinya sangat ragu-ragu kedua striker di depan. Sehingga kembali Ebenezer Rudolph begitu baik bisa mengintercept bola. Gerard Pancali sampai berguling-guling dia menjaga pertahanan. Timmy Dixon kali ini akan melakukan tendangan bebas. Sudah lakukan tendangannya, mengarah ke tiang jauh, cukup deras, berusaha dikejar oleh Yasso. Masih Yasso kita lihat, berusaha melewati Ismet Sofyan. Kita lihat melakukan satu aksinya, Yasso berusaha melakukan dummy tadi. Ariman Siregar berikan bola kepada Deddy Mulyadi. Masih Deddy Mulyadi. Kali ini dari sektor sebelah kanan bola kembali kepada Timmy Dixon. John Takbur Songkali. Masih John Takbur berduel dia dengan Enal. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persitara kurang dari 30 detik lagi waktu normal. Ya, cukup kosong kali ini. Apa yang terjadi? Akankah ini sebuah penalti yang diberikan bagi Persitara Jakarta Utara? Ternyata penalti yang hanya terjadi kurang dari 1 menit di waktu normal bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, inilah yang kita melihat bagaimana lengahnya lini belakang Persija sehingga Timmy Dixon bisa melewati Gerald Pancali di sini ya dengan baik yang melakukan akselerasi. Ada sedikit dorongan dari Gerald sehingga ia tidak bisa melanjutkan ataupun tidak bisa berlari terus memberikan umpan ke tengah sehingga di sini kita melihat ada tarikan dari Gerald Pancali. Penalti yang sangat berharga kali ini buat Persitara. Ya, kita lihat tendangan penalti diberikan bagi Persitara Jakarta Utara. Akankah skor menjadi 1-1 di babak pertama ini? Tentunya juga akan menjadi satu hal yang sangat menarik yang terjadi di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Siapa yang mengambil tendangan penalti? Ternyata adalah Jerman Bationo. Akankah gol keempat terjadi? Dan memang gol keempat dicetak oleh Jerman Bationo. Dan kali ini dia merobek gawang Yevgeny Kamaruk di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. 1 Persija, 1 Persitara. Gol yang membuat sunyi stadion. Kita melihat bagaimana gol mengejutkan dari Persitara, namun penalti yang sangat baik dari Bationo. Bagaimana ia bisa fokus meskipun sang penjaga gawang Kamaruk sudah baik antisipasinya. Namun inilah salah satu hal yang harus diwaspadai, bahwa bagaimana tim Persitara bisa mencuri gol meskipun itu adalah dari sebuah titik penalti. Sebuah tendangan penalti dilakukan oleh Jerman Bationo ke pojok kiri dari gawang Yevgeny Kamaruk dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Dan tentunya duel panas, duel maut dari Jakarta ini akan semakin seru di babak kedua nanti. Lihatlah ancang-ancang dari Jerman Bationo dan bagaimana nyesalnya Kamaruk di sini. Sebagai penjaga gawang, ia sudah sangat fokus tepat pada jangkauan, namun itulah sepak bola. Keakuratan sangat penting dan itulah yang dilakukan Bationo. 3 menit tambahan waktu yang terjadi di babak pertama. Kali ini Enal berikan bola kepada Robertinho Pugliara. Masih Robertinho langsung berikan umpan daerah. Dan juga kita lihat bagaimana kondisi di Stadion Lebak Bulus Jakarta sudah mendung. Akankah hujan mengguyur Stadion Lebak Bulus Jakarta? Dan tentunya apabila hujan terjadi akan sedikit mengganggu permainan dari kedua tim di babak kedua nanti. Deddy Mulyadi baru saja melakukan lemparan ke dalam. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Persija Jakarta. Gerard Pancali. Kita tidak bisa menyalahkan Gerard Pancali dalam kejadian tadi. Karena dia sudah tertinggal 2 langkah dan harus mengambil keputusan secepatnya untuk mencegah terjadinya gol. Karena penalti kondisinya adalah 50-50. Ya, Timmy Dixon kita lihat megangi pinggulnya. Apa yang terjadi terhadap Timmy Dixon? Inilah memang pemain yang sangat berbahaya di kubu Persitara. Bagaimana pada saat setiap pemain Persija lebih fokus ke penyerangan, Timmy bisa keluar justru menjadi sebuah penyelamat sementara bagi Persitara dengan gebrakannya di mana seorang pemain seperti Gerald Pancali yang sudah bermain baik mau tidak mau harus melakukan tarikan tersebut. Di sini kita melihat bagaimana Timmy kembali berduel dengan Gerald Pancali. Kedua pemain yang pastinya tidak akan terpisahkan selama pertandingan. Dan Timmy ini adalah pemain salah satu pembelian terbaik Persitara di paruh musim kedua. Ketika Persitara harus tertatih-tatih di papan bawah, Timmy datang, Bationo datang, dan hasilnya kita lihat. Sekarang mereka ada di posisi ke-7 klasemen sementara wilayah barat. Bagaimana kerjasama dan juga satu skill keeping bola yang sangat baik, sangat sempurna tadi dilakukan oleh John Takbur Songkali. Dan baru saja wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluit yang menandakan derby ibu kota, derby Jakarta antara Persija Jakarta juga Persitara telah usai. Kedudukan adalah 1-1 di mana gol tadi dicetak oleh Aliudin dan juga oleh Jerman Bationo.
Dan kita juga akan segera menyaksikan bagaimana berlangsungnya babak kedua antara Persija menghadapi Persitara Jakarta Utara.